Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa dimanapun saudara-saudaraku berada, alhamdulillah kita berkesempatan lagi untuk berjumpa pada pertemuan kali ini dengan sebuah pembahasan yang sangat menarik apabila kita bahas di bulan Ramadan. Yaitu bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini, apakah kita bisa ya, melatih diri kita untuk mencintai diri kita. Ya. Kemudian dari mencintai diri kita, apa yang bisa kita lakukan dari hal tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, terkait masalah kecintaan kita kepada diri kita, ya, memang itu sebuah atau suatu hal yang diajarkan dalam Islam. Tanpa perlu kita harus berbicara soal Ramadan, tanpa perlu kita harus bicara puasa, sejatinya umat Islam itu harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Apa dasarnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui apa yang kita perbuat itu merupakan suatu hal yang disukai oleh saudara kita sendiri, sementara kita nggak tahu apa yang kemudian kita cintai. Bagaimana kemudian diri kita ini merasa bahagia, bagaimana kemudian diri kita ini bisa merasakan ketenangan dan lain sebagainya. Ketika itu memang belum dapat, maka kita belum bisa memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang. Sementara kita nggak tahu diri kita siapa. Karena hakikat daripada kita cinta kepada diri kita adalah dengan kita mengetahui diri kita sendiri. Sebagaimana pembahasan sebelumnya terkait masalah sosial dan budaya, tentunya kita bicara cinta di sini bukan berarti atau bicara tentang pengenalan diri berarti kita tuh bebas sebebas-bebasnya. Ya. Bukan berarti kita saya pengen jadi orang yang ganas deh gitu ya. Akhirnya saya pukul semua orang di jalanan. Saya pengen jadi orang yang udah hidup saya ya. Jadi akhirnya dia nggak peduli sama hak orang lain ya. Nggak seperti itu. Karena sejatinya untuk menjadi apa yang ingin kita munculkan dalam kepribadian kita, dalam diri kita, ya, itu kita juga harus menimbang aspek sosial. Karena sejatinya kebebasan yang kita miliki itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Maka kita perlu pertimbangan dari segi itu. Ketika kita ingin mengenal diri kita, itu bukan berarti kita membuat diri kita bebas terhadap orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Tapi untuk bebas memikirkan kita ingin menjadi apa, itu bebas. Tapi ketika memang ingin sampai kepada tindakan, maka itu harus ada pertimbangan dari segi norma. Norma-norma sosial yang ada. Contoh misalkan, ya, saya ingin mengenal diri saya sebagai orang yang berani, ya. Karena dengan berani tersebut, ya, akhirnya bisa mungkin menolong orang lain. Dengan berani tersebut, ya, bisa menyelamatkan ataupun juga memotivasi orang lain. Kemudian yang lainnya saya ingin menjadi orang yang giat belajar, ya bebas. Kita pengen jadi orang yang giat belajar atau enggak itu bebas. Tapi untuk menjadi giat belajar, ya, itu akan menimbulkan kebaikan bagi sosial yang lain. Maka itu boleh. Kita nggak boleh menentukan suatu hal untuk menjadi diri kita yang mana itu melukai aspek sosial, yang mana itu melukai manusia yang lain. Contoh misalkan saya ingin menjadi pembunuh, ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya ke publik bahwasanya saya adalah seorang pembunuh, maka ini tidak boleh. Ya. Yang boleh adalah tadi yang sudah saya contohkan. Bentuk pengenalan diri tersebut
hadirin sekalian, pemirsa dimanapun berada, itulah yang kemudian dimaksud dari kecintaan kepada diri sendiri atau self love. Nah, sekarang bahasannya adalah bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk cinta terhadap diri kita. Beberapa faktor kita mencintai diri kita sendiri, ya, antara lain ada faktor kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita. Bagaimana kita menjaga akal kita. Bagaimana kemudian kita menjaga harta kita. Bagaimana kemudian kita menjaga keturunan kita, ya, dan juga bagaimana kemudian kita menjaga agama kita. Ya. Itulah arti daripada kecintaan terhadap diri sendiri. Atau dalam pengertian lain, ini selaras dengan kenapa adanya syariat. Ya, karena oleh para ulama, hal-hal tersebut, faktor-faktor tadi disimpulkan atau dimasukkan dalam kerangka maqasidus syariat atau maksud daripada adanya syariat. Maksud adanya syariat sejatinya ingin mempermudah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa mencintai diri sendiri. Ya. Karena dengan kita cinta kepada diri kita akan mempermudah diri kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kita akan sulit mengenali orang lain. Kita akan sulit mengenali hakikat yang lain. Mengenali aja sulit, apalagi mencintai. Sebelum kita mencintai ataupun mengenali diri kita sendiri. Maka mencintai diri kita itu perlu, ya. Kita harus menemukan siapa diri kita. Kita harus menemukan cara bagaimana kemudian kita mencintai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian dengan bulan Ramadan ini kita bisa mencintai diri kita sendiri. Tadi yang pertama kita menjaga kesehatan kita atau menjaga jiwa kita. Sejatinya kita ini perlu dalam kesehatan tubuh kita, ya, kalau misalkan kita ini menjadi tamak, makan terus segala macam tanpa dikontrol hawa nafsu kita, ya itu akan menimbulkan sisi yang tidak sehat dalam tubuh kita. Maka dengan puasa kita dilatih untuk mengontrol nafsu kita, ya. Bahkan tidak disyariatkan sahur itu dengan banyak-banyak, buka itu dengan makanan yang melimpah gitu ya. Itu tidak disyariatkan, ya, makanan secukupnya. Nah, maka dari itu apabila kita menjalankan syariat Islam ini berupa puasa, maka sejatinya kita akan melatih diri kita untuk menjaga kesehatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita dilatih untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin berada dalam garis kemiskinan, mungkin makan sehari sekali, ya, atau mungkin sehari itu tidak makan sama sekali. Kita akan merasakan dari sana. Kenapa ini saya kaitkan dengan masalah akal? Ya, karena kita akan sehat akal kita apabila kita punya rasa empati dan juga simpati. Integrasi antara akal dan juga perasaan kita itu diperlukan. Apabila tidak sinkron antara kemampuan intelektualitas kita dan juga kemampuan perasaan kita dalam merasakan suatu hal, itu akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Bagaimana kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa cendekiawan yang kita kenal itu menghasilkan dampak efek yang merugikan bagi banyak masyarakat, ya, karena tidak dilibatkan sisi simpati dan juga empati, ya. Maka apabila kita melatih diri kita memahami hakikat daripada puasa, bahwasanya puasa itu adalah melatih diri kita supaya kita bisa sabar, ya, kita bisa memahami mereka-mereka yang berada di bawah kita, ya, itu akan melatih rasa empati kita. Dari rasa empati tersebut kita akhirnya bisa mengetahui perasaan orang lain, ya. Karena salah satu bentuk kita bisa cinta terhadap diri kita adalah kita pertama mengetahui apa yang kita rasakan, yang kemudian dengan pengetahuan terhadap apa yang kita rasakan itu akan mengerti perasaan orang lain. Kemudian selanjutnya, kenapa di bulan Ramadan ini kita bisa mencintai diri kita? Akhirnya di bulan Ramadan ini kita bisa tahu apa yang penting bagi diri kita, ya.
Kita mungkin kita ikut-ikutan saja, taraweh ya, puasa awalnya karena kebiasaan, karena ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan teman-teman itu memang udah kenal sama diri kita, apapun teman-teman sudah kenal dengan diri teman-teman sekalian, maka setiap apapun yang dilakukan itu harus dipertanyakan. Kenapa saya berpuasa? Sehingga ketika pertanyaan itu muncul, teman-teman akan mencari jawaban. Seharusnya seperti itu. Ya. Maka dalam pencarian jawaban tersebut, ya teman-teman harus bisa mencapai sebuah ibroh atau pelajaran yang kemudian bisa teman-teman internalisasi ke dalam diri teman-teman dan menghasilkan sebuah kecintaan teman-teman terhadap apa yang saat ini dilakukan. Ya. Karena sejatinya Allah itu tidak menurunkan syariat untuk menyusahkan, tapi apa? Memudahkan. Tapi saya banyak tapinya nih, karena memang ini variabel yang sangat banyak dan berbeda. Memang Allah itu mempermudah, bukan menyulitkan. Bukan berarti semua yang mudah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena banyak ya, atau yang enak-enak ya, misalkan Islam tuh nggak enak, ya memang. Kalau misalkan apakah ajaran Islam itu semuanya enak? Enggak. Saya bisa mengatakan demikian. Ya. Karena itulah Islam datang. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam dan juga sebagai manusia tentunya kita harus tahu ya bagaimana kemudian struktur kita itu dibangun atas apa. Ya. Maka dari itu sejatinya teman-teman sekalian antara yang kita sukai dengan apa yang kemudian Allah katakan sebagai suatu hal yang mudah itu bisa bertentangan atau tidak? Bisa. Ya, sangat bisa. Ya. Kenapa kemudian Allah itu memberikan syariat terhadap suatu hal yang mungkin seorang manusia itu nggak suka? Karena begini, kalau kita tahu masalah dopamin, ya tadi kayak saya sudah mengatakan kita harus mengetahui struktur yang membangun kita. Ya. Dalam tubuh kita ini ada namanya zat dopamin. Apabila kita injek terus, kita suapin terus, ya dopamin ini ke dalam otak kita, maka itu akan menghasilkan suatu hal yang berlebihan dan akan merusak ya. Hidup kita nggak beraturan ya, kita euforia terus ya. Maka perlu adanya suatu hal yang menabrak itu. Itu apa? Ini tadi suatu hal yang tidak disukai. Kata Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu hal ibadah itu dikelilingi, surga itu dikelilingi suatu hal yang tidak disukai oleh manusia. Sementara neraka itu dikelilingi suatu hal yang disukai. Contoh, misalkan kita bicara, kita pengennya mah nggak usah ada syariat-syariat lah. Nggak usah ada sholat, nggak usah ada puasa, enak. Emang enak. Ya. Tapi itu bukan sifat surga. Itu bukan sifat amalan surgawi. Ya. Kemudian misalkan mencuri enak nggak? Enak. Bagaimana kemudian kita hanya mengambil hak orang lain ya tanpa kita usaha lebih ya, yang mana kita bisa mengambil hak orang lain, yang mana orang lain tersebut mengambil hak tersebut dengan jerih payah ya, enak, tapi itu bukan sifat amalan surga, karena memang hakikatnya seperti itu. Maka kita harus luruskan dulu di sini antara yang menyulitkan dengan apa yang kita sukai, ya suka dan tidak suka, sulit dan mudah, itu suatu hal yang berbeda. Ya, jangan kita samakan. Oh, yang mudah itu berarti kita suka. Yang nggak suka itu berarti sulit, enggak. Ya, kadang kita suka, ya, tapi itu mudah. Tapi bisa juga sulit. Tapi yang nggak kita suka itu bisa jadi mudah. Tapi kita di sini bukan bicara soal susah dan mudah dan juga suka dan tidak suka. Kita pengen membahas terkait bahwasanya ajaran yang kemudian Allah berikan melalui Rasul-Nya itu merupakan suatu hal yang mudah. Maka kita harus memahami ya, kenapa kita perlu setiap harinya sholat. Ya. Kenapa kita perlu dalam 1 tahun ada 1 bulan full kita puasa. Ya.
itu untuk menahan zat dopamin kita, supaya kita nggak terus-terusan berada dalam suatu hal yang ya sebuah kesenangan, satu hal yang hanya satu hal yang kita suka atau hawa nafsu ya. Tapi ada momen di mana kita harus stop itu. Tapi di sisi lain, dalam menyetop itu ada benefit yang kita dapat. Apa manfaat yang kita dapat atau benefit yang kita dapat? Kita bisa mendapatkan ketenangan hati, ya. Kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Memang itu suatu hal yang abstrak, bukan suatu hal yang material, ya. Tapi sejatinya suatu hal yang kita suka atau nggak suka, itu juga suatu hal yang abstrak, ya. Teman-teman suka melakukan ini, apakah itu material? Tidak. Mungkin objek teman-teman dalam melakukan hal tersebut itu materialistik. Tapi kesukaan teman-teman, ya ini saya bilang kesukaan terhadap objek tersebut atau terhadap perbuatan tersebut, ya, itu sejatinya abstrak. Sama dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang akan kita dapat dari amal-amal soleh kita, itu semua abstrak. Ya. Jadi jangan sampai, ya Islam mah cuman ngajarin, Allah mah cuman ngajarin atau dari Nabi Muhammad SAW cuman ngajarin suatu hal yang nggak bisa bahkan kita bayangkan. Ya, terlalu abstrak, susah. Padahal enggak. Ya. Padahal yang selama ini juga, maksud saya bukan enggak, bukan begitu cara berpikir kita. Kalau misalkan selama ini persepsi kita tentang apa yang kita sukai, tentang apa yang tidak kita sukai, tentang hobi dan lain sebagainya, itu juga bersifat abstrak, perasaan kita itu abstrak, kenapa kemudian kita mempermasalahkan kecintaan kita kepada Allah? Tentunya itu bukan suatu hal yang abstrak. Tentunya itu bukan suatu hal yang masalah. Nah, itu masalah self love. Bagaimana kemudian kita mencintai diri kita dengan atau melalui bulan Ramadan ini. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita mencintai diri kita di bulan Ramadan ini. Ya. Tentunya pemirsa pernah, atau ini dari saya sebetulnya, selama hidup memikirkan bulan Ramadan ini sebagai ibadah ritualistik atau momentual, ya. Maka kita akan kembalikan ke pembahasan awal. Itu tidak apa-apa, dan teman-teman harus memunculkan pertanyaan, kenapa saya melakukan ritual tersebut? Kenapa saya melakukan atau membersamai kegiatan atau perbuatan yang sifatnya mungkin teman-teman anggap sebagai suatu hal yang momentual? Jawaban dari pertanyaan teman-teman tersebut, ya, itu nantinya akan mempertebal rasa kecintaan teman-teman terhadap diri teman-teman. Karena apa? Akhirnya ada satu hal yang kemudian teman-teman tahu jawaban kenapa teman-teman melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya dalam aspek kaitannya memaafkan diri, ya. Ini bagian dari self love. Kadang pernah nggak teman-teman berada di posisi saya ingin mencintai diri saya, tapi ada masa lalu yang kemudian belum saya terima. Saya ingin membentuk diri saya sebagai A, B, C, D. Ya. Tapi saya dulu pernah melakukan ini, kayaknya saya nggak bisa deh jadi A, B, C, D. Padahal teman-teman, kenapa tadi di awal saya menyatakan kita perlu mencintai diri kita untuk memunculkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Karena sejatinya kita ini berbeda dengan antara individu satu dengan yang lainnya. Tentunya kalau misalkan teman-teman mau bilang saya pengen jadi seperti tokoh A, saya pengen jadi seperti tokoh B, C, itu nggak akan bisa. Kita semua terbangun dari apapun yang kita lalui. Seburuk apapun yang teman-teman lalui, sejatinya itu tidak masalah. Ya. Ketika teman-teman berada di posisi sekarang, ya mungkin udah dewasa, sudah remaja, ya, dan dulunya pernah melakukan suatu hal yang itu
teman-teman rasa sebagai sebuah aib, sebuah kekurangan, maka itu bukan suatu hal yang menjadi masalah dalam kita mencintai diri kita. Sejatinya pintu untuk mencintai diri kita, mengenali diri kita, pintu untuk memperbaiki diri kita, menjadikan kita itu sebagaimana yang kita mau, ya, berdasarkan norma-norma yang ada, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila, ya, meskipun teman-teman memiliki masa lalu yang mungkin nggak bisa diterima, masa lalu yang mungkin sangat memalukan, ya, yang kemudian berharap bahwasanya diri ini tidak ada di posisi itu. Dan banyak mungkin dari sosial media, ya, dari informasi-informasi yang berseliweran di internet mengatakan kita harus bisa melupakan. Ya. Kita harus bisa melupakan apa yang terjadi masa lalu. Padahal itu bukan solusi, teman-teman sekalian. Apa yang menjadi solusi? Yaitu memaafkan diri kita atas apa yang kita lalui. Karena sejatinya hanya itu yang harus kita lakukan. Dengan memaafkan diri berarti kita menerima perbuatan tersebut. Kenapa kita menerima perbuatan tersebut? Karena itu suatu hal yang sudah berlalu, kita nggak bisa merubah itu. Yang bisa kita perbuat adalah menerima perbuatan tersebut telah kita lakukan di masa lalu. Atau ada hal lain yang bukan perilaku dari kita, ya, yang akhirnya terjadi di masa lalu. Ya, itu nggak bisa kita rubah meskipun itu bukan dari kita. Dan kenapa kita perlu memaafkan diri kita? Kita memaafkan diri kita bahwasanya kita dulu pernah berada di posisi tersebut. Dengan cara kita maafkan diri, itu akan muncul penerimaan atas apa yang terjadi di masa lalu. Ya. Dengan teman-teman menerima apa yang terjadi di masa lalu, berhasil memaafkan diri, tentunya akan membangun kepercayaan diri. Akan membangun kepercayaan diri dalam artian ketika teman-teman ingin menjadi seorang seperti A, ya, yang seperti teman-teman inginkan, itu akan maksimal. Karena sudah tidak ada lagi ganjalan-ganjalan. Sudah tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menghambat atau memblok diri kita, membarrier diri kita untuk berada atau untuk maju di posisi tersebut. Ya, yang selama ini mungkin terhambat karena apa? Karena pikiran-pikiran kita tentang masa lalu yang sudah nggak mungkin kita rubah, ya, sudah nggak mungkin juga kita lupakan karena itu melekat pada diri kita. Ya. Apakah kemudian memaafkan diri hanya terkait masalah atau sisi ini dari sisi psikologis saja? Lalu bagaimana pandangan agama? Ya. Bagaimana pandangan agama tentang memaafkan diri sendiri? Sejatinya, pemirsa sekalian, psikologi atau ilmu apapun itu hanya menjelaskan tentang realitas alam, menjelaskan tentang realitas manusia, menjelaskan realitas tentang metafisika. Intinya menjelaskan tentang kehidupan. Salah satunya psikologi, hanya menjelaskan. Akan tapi agama itu berupa hakikat. Ya. Kenapa saya mengatakan agama berupa hakikat? Sebetulnya memang ini petunjuk. Bagaimana disampaikan di Al-Quran sendiri. Ya, petunjuk. Akan tapi petunjuk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang hakikat. Ya. Maka dari itu dapat kita simpulkan, ya, kita bisa mengambil atau kita bisa menelaah apakah Islam sendiri itu mengajarkan tentang memaafkan diri kita sendiri. Pertama mungkin yang sering kita dengar adalah ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya antara kalian, ya, itu saling bersaudara. Ya, antara mukmin satu dengan lain saling bersaudara. Maka berdamailah antara satu dengan yang lainnya. Ya. Itu kaitannya kita berdamai dengan orang lain. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Tadi hadis pertama yang sudah saya bawakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi.
Kemudian apa ya dalil lainnya atau apa landasan lainnya? Islam mengajarkan bentuk memaafkan diri kita dengan cara taubat. Kenapa taubat itu ada dalam ajaran Islam? Supaya ada ritual dalam manusia itu untuk memaafkan dirinya sendiri. Ya. Sejatinya memang kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya dalam meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga kita memaafkan diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu mencintai mereka yang suka bertaubat dan juga mereka yang bersuci. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah dengan taubat nasuha. Ya. Taubat inilah yang kemudian menjadi tempat atau menjadi sarana kita untuk maafkan diri kita. Apapun yang terjadi di masa lalu, udah kita taubat. Misalkan kita telah melakukan kesalahan, nggak apa-apa kita taubat. Kalau misalkan ini kesalahan bersangkutan sama orang, kita minta maaf. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau misalkan, oh dia kan bukan mukmin, ngapain kita berdamai? Nggak bisa kita berdamai. Loh, memaafkan itu lebih baik. Ya. Mereka yang memaafkan itu akan lebih baik. Maka kita harus juga bisa memaafkan. Jadi aspek kaitannya sama orang lain kita memaafkan, kita berdamai dengan diri kita bertaubat. Maka dari itu bulan Ramadan menjadi momentum yang pas ya untuk kita tadi yang pertama mengenali diri kita sendiri, yang kemudian akhirnya bisa mencintai diri kita sendiri dan akhirnya memaafkan diri kita sendiri. Karena apa? Yuftahu abwabal jannah, dibukakan pintu surga. Maksudnya apa? Dibukakan pintu surga maksudnya adalah dibukakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang selanjutnya adalah wa yughlaqu abwabal nar. Abwaban nar ya. Au kama qala. Ditutupnya pintu neraka. Ya. Ini menjadi isyarat bahwasanya memang rahmat dan ampunan Allah terbuka lebar. Maka manfaatkan momentum bulan Ramadan ini ya. Kalau memang teman-teman ingin mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, maka bulan Ramadan adalah bulan yang tepat. Bagaimana kemudian kita punya qiyamul lail yang di situ qiyamul lailnya banyak kesempatan kita untuk berdoa, bertaubat, mustajab dan lain sebagainya ya. Maka kita maksimalkan itu. Semoga teman-teman ya bisa bersungguh-sungguh, bisa mendapatkan ganjaran yang banyak di bulan Ramadan ini ya. Bagi yang ingin mengenali diri sendiri bisa mengenali diri sendiri, dan bagi yang ingin bertaubat mendapatkan penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wa likulli wijahatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.